Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore menjelang malam untuk rekan-rekan guru honor sekalian. Pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi baru terkait 7 tahapan resmi ya penempatan dan pengangkatan guru lulus passing grade P3K 2021 menjadi ASN P3K. Tentunya 7 tahapan resmi ini itu sesuai juga dengan isi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ya. Kita disclaimer dulu bahasanya semua isi video ya dalam konten ini jadikan saja tambahan referensi ya, karena untuk pengumuman resmi terkait P3K 2022 itu datanya dari Panselnas dan juga Kemdikbudristek. Oke, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung to the point ke informasinya. Jadi di sini dilansir di salah satu media elektronik yang sangat terkenal sih sebenarnya Bapak Ibu ya, yaitu gpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja GLPG P3K Bapak Iswadi itu menyampaikan Bapak Ibu yang menyampaikan hasil pertemuan dengan pejabat Kemendikbudristek ya. Itu menyampaikan hasil pertemuan dengan pejabat Kemendikbudristek. Di sini katakan bahwasanya pertemuan dihadiri Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek ya, Prof Nunung Suryani, dan Kabid Perencanaan GTK Andika, juga para pengurus pusat GLPG P3K diantaranya Bapak Iswadi, Nuri Vulkan, dan beberapa perwakilan daerah itu mengadakan Bapak Ibu yang mengadakan audiensi membahas terkait tentunya P3K 2022. Dan di sini tentunya menghasilkan beberapa poin penting ya. Di sini ada semacam 4 poin penting yang dihasilkan, yaitu yang pertama, di sini dikatakan dalam pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kemendikbudristek pada Rabu terungkap sejumlah informasi penting dari pejabat Kemendikbudristek ya. Ini ada info Bapak Ibu ya. Ini info datang dari pejabat Kemendikbudristek ya. Jadi memang belum resmi sebenarnya ya. Yang pertama adalah data Excel yang beredar mengenai penempatan by name by address adalah tidak benar, karena itu adalah masih simulasi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk file Excel yang beredar mengenai penempatan apakah itu by name kemudian by address itu adalah tidak benar Bapak Ibu ya. Tidak benar karena itu adalah masih simulasi. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang kedua adalah kuota P3K yang diajukan Panselnas kepada Pemda itu sudah final. Kalau kuota P3K yang diajukan Panselnas kepada Pemda memang itu sudah final. Itu harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita pindah ke yang ketiga. Untuk by name, by address penempatan P3K itu belum final ya. Kemudian poin keempat, untuk juknis pelaksanaan P3K rekrutmen tahun 2022 itu turun di awal bulan September ya. Jadi untuk juknis pelaksanaan P3K rekrutmen tahun 2022 itu turun di awal September ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke. Jadi untuk juknis pelaksanaan P3K rekrutmen tahun 2022 itu turun di awal September ya. Mudah-mudahan saya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita langsung to the point saja ya. Untuk informasi terbarunya, di sini ada info dari BKN Bapak Ibu ya. Berdasarkan pertanyaan dari seorang guru ya di Instagram. Di sini jawaban dari BKN itu mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait kapan akan dilaksanakan rekrutmen ASN CPNS P3K. Namun agar tidak ketinggalan informasinya, tetap pantau web medsos resmi instansi pemerintah. Nah, jadi ini sudah ada pencerahan dari BKN ya secara resmi melalui halaman Instagramnya bahwasanya untuk jadwal pelaksanaan P3K guru
2022, baik itu penempatan dan pengangkatan bagi guru yang sudah lolos PG, itu memang belum ada Bapak Ibu ya. Itu memang belum ada. Namun di sini agar tidak ketinggalan informasi, eh, Bapak Ibu silahkan tetap pantau ya web medsos resmi instansi pemerintah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian dengan tahapan penempatan ya untuk guru lulus PG, tentunya seperti ini ya. Ada 7 sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi nantinya ini untuk tahapan pengadaan P3K 2022. Yang pertama itu ada perencanaan ya. Di sini ada perencanaan tentunya. Ada perencanaan. Nah, perencanaan itu berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan jadwal ya, berkaitan dengan jadwal pengadaan P3K, kemudian prasarana dan sarana pengadaan P3K, kebutuhan, kemudian ada juknis, integrasi data Dapodik, THK2 ke SSCASN. Nah, itu ada kaitannya semua ke sana Bapak Ibu ya untuk eh, tahapan perencanaan. Kemudian tahapan yang kedua adalah ada namanya tahapan pengumuman lowongan. Kalau dikatakan pengumuman lowongan, maka seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini berdasarkan kebutuhan itu disampaikan panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek dan panitia seleksi instansi daerah melalui SSCASN. Jadi intinya Bapak Ibu cek SSCASN ya. Nah, kemudian ada pelamaran. Kalau pelamaran itu berarti kita melamar formasi di SSCASN. Kemudian tahapan seleksi itu tahapan seleksi akan diikuti oleh guru pelamar umum dan guru pelamar prioritas. Kemudian pemenuhan kebutuhan itu penempatan Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang diprioritaskan dulu adalah pelamar prioritas 1. Nah, kemudian ada pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi P3K. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah tahapan pengadaan P3K di tahun 2022. Sekaligus inilah apa-apa nantinya tahapan-tahapan yang pastinya juga diikuti oleh guru yang sudah lulus PG ya. Yang pertama mulai melihat perencanaan apa, kemudian ada pengumuman lowongan ya, kemudian pelamaran, kemudian tahapan seleksi, kemudian pemenuhan kebutuhan, pengumuman hasil seleksi, dan tentunya pengangkatan menjadi P3K. Kan seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Oke, sini kita lanjut. Nah, jadi yang pertama itu nantinya akan ada jadwal pengadaan P3K Bapak Ibu ya. Kemudian nantinya ada prasarana dan sarana pengadaan P3K, kebutuhan ya, juknis integrasi data Dapodik, THK2 ke SSCASN. Kan nantinya logikanya seperti itu ya, logikanya seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Nah, nantinya berdasarkan kebutuhan ya, ini untuk perencanaan juga pemenuhan kebutuhan ya. Itu berdasarkan kebutuhan yang disampaikan panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek dan panitia seleksi instansi daerah melalui SSCASN. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.